Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Yandri, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Abdul Zaidi, PLH Dirjen Bimas Islam, dan para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan teman-teman media. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang itsbat tersebut. Sidang itsbat yang baru saja selesai dilaksanakan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, pejabat eselon 1 dan eselon 2, para pimpinan umat Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, perwakilan BOSA, ITB, dari BRIN, dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan juga tentunya tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka sebagian yang hadir di sini dan juga sebagian mengikuti secara daring dari rumahnya masing-masing. Sidang itsbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi sampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Thomas Jamaluddin, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang itsbat baru kita mulai yang hasilnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan sidang itsbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu metode hisab dan dengan metode perhitungan. Yang kedua, metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Metode hisab dan ru'yah bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya karena seorang peru'yah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa meru'yah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu kemudian diru'yah. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 86 titik ru'yah di 34 provinsi seluruh wilayah di tanah air. Dari 86 titik, tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah, MABIMS, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Inilah sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Demikian laporan sidang isbat, dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, wakili Majelis Ulama Indonesia, yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausiahnya, dan juga kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Susanto SPT, sebagai wakil rakyat kita, yang juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia.